Hai teman-teman, kembali lagi nih di podcast kita yang dimana kita akan mewawancarai dua narasumber. Jadi di sini aku nggak sendirian, di sini aku sama temen aku. Nama aku sebelumnya Asyifa Rizkyanti dan ini teman aku. Aku Diana Nisrina. Jadi hari ini kita bakal ngobrol nih sama teman-teman kita yang bakal bagiin cerita inspiratif dari mereka. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Halo. Hai. Siapa namanya Kak? Aku Aji. Oh, nama aku Azriel. Oke, mungkin boleh ceritain dulu nih sekarang tuh kesibukannya lagi apa, terus lagi ngapain aja gitu. Kalau untuk aku sendiri sekarang lagi part-time freelance juga di Wisata Hikmah, sama masih sedang berkuliah juga. Oh, kuliah di mana tuh? Di STI Darut Tauhid. Oh, kalau kakaknya? Kalau aku kebetulan baru lulus fresh graduate dari Vkom Unisba. Jadi sekarang kayak lagi ya sambil apply kerja, cari-cari kerja dan yang lain-lain sih macam-macam. Jadi lebih ke kayak santai sih. Sekarang tuh emang lagi berlawang buana aja. Berlawang buana. Lagi mencari jati diri lah ya. Oke. Terus aku mau nanya di sini, selama kakak kuliah kemarin-kemarin itu ada kegiatan apa aja nggak yang kakak ikutin di kalangan kuliah kakak gitu misal? Dari Aji dulu. Mungkin kalau dari Aji di kampus lumayan salah satu mahasiswa yang aktif ya dalam terutama di organisasi, dan ada salah satu televisi juga di sana. Jadi mengisi hari-hari waktu buat kadang jadi narasumber juga, kadang jadi host juga di TV tersebut. Ya itu mungkin sama sering mengisi kegiatan dengan bersepeda, Pak. Oke. Kalau misalnya dari TV itu, berarti itu dari kuliahannya ya? Ya. Itu berarti media TV lokal? Ya, media TV lokal TV Bandung. Oke. Berarti itu medianya apa Kak namanya TV lokalnya? MQ Digital, MQ TV ya. Itu biasanya kayak kakak mewawancara orang-orang atau ngisi MC gitu? Jadi kalau di MQ TV itu kita kadang dapat berbagai macam bagian gitu. Kadang kita bisa jadi krunya, kru kamera. Kadang kita belajar juga buat jadi host. Belajar juga untuk bagaimana menjadi narasumber, operator dan sebagainya gitu. Kalau Kak Azri sendiri selama kuliah kemarin sebelum lulus tuh apa aja sih gitu pengalaman yang bisa dibagi ini buat teman-teman yang lagi nonton? Kalau kemarin itu selama kuliah selama 3 tahun 10 bulan itu kemarin lumayan banyak sih, karena kan sebenarnya aku ini angkatan COVID kan. Jadi waktu semester awal tuh emang banyaknya tuh kegiatan perkuliahan tuh online. Cuman aku tuh udah songin aja langsung ke Bandung gitu, karena kebetulan orang Cianjur. Jadi emang ada salah satu alasan kenapa biar bisa di Bandung tuh karena perbanyak ikut kegiatan kampus aja sih, kayak ikut kayak kepanitiaan, volunteer gitu, acara-acara kampus. Jadi biar gak di rumah sih, karena emang perkuliahan juga masih online. Jadi untuk awal-awal tuh lumayan aktifnya tuh karena sering volunteer, sering kegiatan-kegiatan kampus, jadi panitia segala macam, baik itu dari fakultas, dari universitas, ataupun volunteer dari dari komunitas-komunitas yang ada di Bandung kayak gitu. Berarti dua-duanya ini kan sama-sama ikut organisasi ya tadi. Ada nggak sih dari pengalaman ikut organisasi ini yang berdampak sangat kerasa gitu sekarang gitu, sama perubahannya dari sebelum ikut organisasi dan setelah ikut organisasi gitu? Sangat berdampak ya, khususnya kalau untuk di kampus Aji sendiri ini kan termasuk kampus yang masih merintis lah gitu. Aji ini termasuk angkatan 1 di kampusnya, jadi baru berarti ya? Ya, angkatan baru, angkatan 1 termasuk angkatan 1. Jadi yang angkatan Aji ini buat sekarang ini legasinya udah mulai banyak dilakukan lagi oleh adik-adik tingkat gitu, kayak baca berbudaya. Jadi awalnya kan buat gerakan baca berbudaya dan sebagainya, jadi biar mahasiswa ini aktif gitu dalam membaca buku dan sebagainya gitu. Terus kayak media dema juga, kayak membuat konten, belajar membuat konten, jadi konten kreator bagaimana, kayak gitu sih paling. Iya. Kalau Kak Azra sendiri? Sebenarnya aku tuh nggak ikut langsung secara organisasi, misalkan kayak BEM ataupun kayak himpunan kayak gitu.
enggak. Jadi cuman sebagai volunteer aja, sebagai kalau misalkan mereka ada program kerja yang emang harus mengkhususkan ada volunteer itu ya ikutan. Tapi itu pun sebenarnya ada dampaknya. Soalnya menurut aku tuh emang udah ada tujuan hidup juga gitu untuk perkuliahan tuh gimana ke depannya gitu. Jadi ada kerasanya tuh kita bisa jadiin ketika kita ikut organisasi atau ikut perhimpunan dan lain-lainnya tuh bisa jadiin batu loncatan gitu buat kita. Dimana kita tuh di situ bisa ketemu orang banyak, misalkan ketemu cutting, ketemu orang-orang yang pastinya lebih berpengalaman. Nah dengan dengan kita kerja, dengan kita kelihatannya tuh emang ada efeknya tuh bakalan kerasa banget buat kehidupan kita selanjutnya gitu. Karena itu pun ada kerasa gitu. Jadi waktu itu cerita sedikit. Jadi waktu ikut volunteer tuh kayak emang ada kayak pokoknya kalau apapun yang aku kerjain tuh pasti serius lah gitu kan, totalitas segala macam. Nah kebetulan diajak-ajak lagi gitu kalau ada kerjaan gitu di luar sama cutting, kalau ada kerjaan gini ya udah ikut karena katanya ngelihat dari volunteer tuh bagus, katanya gini sampai puncaknya tuh ketika aku mau apply kerja ternyata si sekretaris atau si bagian office-nya tuh dulu satu volunteer. Nah itu tuh jadi ngebantu gitu. Jadi si ownernya tuh nanya kayak emang gimana dulu si Ajila tuh gini-gini. Ternyata dijawab kalau volunteer tuh waktu volunteer gini. Jadi ada poin plusnya lah gitu. Jadi menambah relasi gitu ya? Ya menambah relasi itu penting sih karena sebenarnya relasi itu underrated gitu. Gak banyak orang yang emang percaya gitu. Padahal kita tuh bisa manfaatin si relasi itu tuh buat kehidupan kita gitu. Kayak gitu sih. Ngomong-ngomong nih tadi soal tujuan hidup, kan berarti selama menjalani kuliah gitu kan pasti ada stresnya gitu kan, ada mungkin ada saatnya fase-fase dimana lagi demotivasi kayak gitu kan. Nah gimana sih kalau misalkan cara dari kakak-kakak sekalian untuk rilis stresnya itu seperti apa sih? Kalau untuk Aji sendiri jadi cukup ada pengalaman gitu di berbagai kayak seleksi, misal kayak 2 tahun kemarin kan kayak ada seleksi buat pergi ke beasiswa ke Australia kayak gitu. Nah Aji kebetulan kayak lulus beasiswa ke Australia, tapi karena belum diizinkan mungkin ya, belum rezekinya, jadi gagal berangkat karena dari pihak sananya juga belum bisa memberangkatkan. Di situ kan cukup stres tuh, maksudnya kayak bagaimana sih ini cara keluar dari masalah gitu. Ternyata kayak ya itu dengan cara kayak sering mengisi aktivitas kayak bersepeda dan sebagainya. Makanya ketika stress release itu muncul, kayak bersepedanya juga makin semangat gitu, kayak jadi sering sepeda jauh-jauhan gitu. Kayak kemana tuh Kak Aji paling jauh? Kalau boleh tahu mana paling jauh nih naik sepeda gitu? Kalau sepeda lumayan serius dengan bersepeda gitu. Kayak paling jauh kayak dari Bandung ke Bogor gitu bersepeda. Kalau Bandung Bogor itu kira-kira 100 km lah gitu. Di situ udah cukup bisa melupakan kenangan-kenangan buruk lah gitu. Masalah yang udah kakak lewatin. Jadi sambil bersepeda itu masalah tuh kayak hilang gitu ya. Ikut terbawa angin arus gitu ya. Sama satu inspirasi dari sepeda tuh kayak kita tuh nggak diajarin buat berhenti di tengah jalan gitu, tapi kita yang memulai, kita yang mengakhiri gitu. Kalau di sepeda tuh kita belajar kayak gitu. Oh gokil. Kalau Kak Azra sendiri gimana nih? Rilis stres ya. Sebenarnya nggak banyak stres, mungkin ya pasti ada aja gitu kan masa-masa stres. Cuman waktu itu alhamdulillahnya tuh semua jalannya happy aja gitu, mulus-mulus aja sebenarnya. Jadi aku tuh cerita sedikit, flashback sedikit. Jadi waktu dulu tuh emang udah ada udah ada rencana gitu selama kuliah tuh. Karena misalkan kita hitung tuh kuliah tuh 4 tahun gitu. Nah jadi selama 4 tahun itu, selama 2 tahun itu pengennya tuh cari pengalaman organisasi kampus tuh ya untuk nambah wawasan, ada pengalaman organisasi, jadi batu loncatan juga. Dan 2 tahun terakhirnya tuh pengennya tuh ada pengalaman kerja. Jadi setelah lulus tuh enak lah gitu, ada pengalaman kampus, ada pengalaman kerja juga. Dan alhamdulillahnya ketika waktu itu setelah 2 tahun pertama di kuliah tuh langsung keterima kerja juga. Jadi awalnya tuh freelance di salah satu perusahaan retail di Bandung, namanya tuh Kamar Gadget. Nah di situ mulai sempat kerja, cari pengalaman kerja dari situ. Untuk ngerilis stresnya sih sebenarnya karena di situ ada motivasi juga sih. Jadi karena kan ada paradigma tuh gak bisa lulus kalau sambil kerja katanya. Katanya. Jadi pengen, katanya menghambat. Jadi pengen
ngebuktiin gitu kan. Kalau ternyata ya ini gimana orangnya aja gitu kan. Kalau orangnya serius ya bisa, kalau orangnya malas-malasan ya emang susah gitu. Dan alhamdulillahnya kemarin ya selesai gitu kan, beres gitu. Alhamdulillah juga kurang dari 4 tahun udah beres kuliahnya, walaupun sambil kerja juga. Jadi ya ini jadi buat teman-teman juga sih, kayak sebenarnya ini gimana kaliannya aja gitu. Kalau kalian emang udah punya motivasi, udah ada keinginan ya lakuin aja gitu kan. Asalkan ya emang harus diatur juga skala prioritasnya. Karena emang kita sebagai mahasiswa tuh skala prioritas pertamanya tuh ya kuliah, ya prioritas utama ya kuliah gitu. Kedua tanggung jawab kalau emang kita kerja ya kerjaan gitu. Cuman ya emang pasti banyak banget yang dikorbanin gitu kan. Karena ya hidup ini pasti banyak pengorbanan lah ya. Karena kayak masa-masa muda kita tuh kayak pengennya nongkrong, main. Cuman ya itu kalau misalkan kita ada prioritas yang lain ya agak dikurangin dulu gitu. Gimana aja pulang jam 3 subuh, kerja jam 9 pagi. Waduh, hidup tetap balance ya. Ya pokoknya harus balance lah gitu. Biar ya mainin skala prioritas aja sama manajemen waktu aja sih. Oh ya, sebelumnya aku mau nanya, tadi kan kakak kayak ngejelasin kalau misalnya kakak tuh selama kuliah itu nggak cuman kayak di dunia kuliah doang gitu kan. Terus kakak juga kayak mengikuti salah satu acara sebagai volunteer kayak gitu-gitu. Kalau boleh tahu aku mau nanya dong, itu volunteernya dalam acara apa? Jadi waktu di Unisba tuh kan ada ya acara penerima mahasiswa baru ya. Jadi acaranya itu dari BEM Universitas. Nah di situ jadi ya acaranya tuh gimana kita tuh ya bisa ngenalin kampus ini dengan baik lah gitu ke mahasiswa baru, ke maba-mabanya itu. Nah awal-awal itu tuh penelitian pertama aku jadi bagian logistik. Jadi di mana ya si tupoksinya itu ya paling ya bantu-bantu untuk logistik lah untuk selama acara, dan juga kebetulan jadi MC di acara itu tuh. Sebenarnya ya seru-seruan aja sih. Jadi di situ juga nambah banyak kenalan. Terus kan ini skalanya juga universitas gitu. Jadi ya dari banyak fakultas gitu yang jadi panitianya itu. Jadi ya ada beberapa kenalan dari fakultas-fakultas lain. Jadi seru gitu. Terus selain itu juga ada acara festival namanya itu Festival Ilmu Komunikasi. Jadi di situ ya acaranya ya ngundang band kayak gitu, festival musik. Terus ada demonstrasi dari apa ya, kayak ada art space-nya juga, ada museum-museum dari buatan Vkom juga. Nah kebetulan di situ tugasnya jadi divisi acara, jadi nyiapin gimana acaranya itu bisa ya berjalan lancar lah gitu. Entah itu jangan nyiapin rundown gitu-gitu, itu seru sih. Jadi kayak enggak kupu-kupu banget gitu, enggak kuliah pulang banget Ada gitu. kerjaan Ya, at least ada kerjaan gitu. Terus kan karena aku ini kayak rantauan gitu kan, kayak kan gabut gitu kalau di kosan gitu, kalau nggak ngapa-ngapain kayak aduh ngapain ya. Nah cuman kan kalau ikut volunteer organisasi itu kan kayak ada kerjaan gitu, kayak bisa ngumpul-ngumpul dulu gitu kan, atau bisa rapat dulu atau apa gitu. Terus aku mau nanya buat Kak Aji sendiri, tadi yang di media TV lokal dari kampus itu, kan kakak di situ juga mendapatkan banyak pengalaman dong ya. Terus katanya jadi host, terus jadi kru juga. Itu tuh berarti dalam acara apa Kak kalau misalnya yang jadi host itu? Kalau untuk jadi host sendiri, kebetulan nama programnya itu Dakwah Zilenial ya. Jadi kita mencari narasumber inspiratif juga, sama sebenarnya mencari narasumber inspiratif kayak pembicara muda gitu, kayak tokoh-tokoh di situ gitu. Jadi kita belajar gitu bagaimana menjadi host tapi tap in gitu, jadi kayak di TV gitu, kayak belajar. Oke, nyambung juga nih gitu. Selama ini hobinya kira-kira apa sih gitu? Untuk mengisi waktu kosongnya gitu. Kalau untuk hobi aja sendiri mungkin banyak ya, lumayan banyak, kayak misal bersepeda, terus main basket juga, terus kayak beatbox juga, terus kayak Gimana Kok beatbox bisa tuh? beatbox? Coba Kasih contoh lu dong. kasih beatboxnya contoh. gimana? Coba. gak harus dicontohin. Kasih contoh dulu ya. Biar Beatbox tahu. nih lagi lumayan happening kan di Indonesia semenjak kemarin, tapi ya gitu lah ini. Contoh ya, kasih Karena kan opening lu dong, kasih opening. Biasanya kan kalau misalkan yang jurusannya ya let's say agamis lah ya gitu. Kalau misalkan hobinya kan biasanya kayak ya berbanding terbalik lah gitu sama beatbox ini kan, berarti Ya keren memang gitu. kalau di Darut Tauhid kan gitu stigmanya banyaknya gitu. Ya, Kalau anak Darut Tauhid tuh banyaknya kayak azan lah, imam segala macam. Tapi
kalau kita bisa ngisi-ngisi waktu yang positif asal niatnya ibadah. Iya. Itu bakal beneran ibadah. Udah beatbox lu sekarang. Kasih opening dikit lah, kasih opening dikit. Kasih lihat. Beatbox nih nggak apa-apa, jelek tapi Enggak. Gak apa-apa. Coba mau dengerin? dikit aja. Ya sedikit Ya, aja. dikit. 5 detik. Nah, Keren banget. Itu kalau misalnya beatbox itu latihan sendiri. kalau beatbox ini kebetulan hobi dari SD. Oh. Jadi dari SD nih. Otodidak tuh berarti belajarnya. Iya, Otodidak. Jadi mulai ngerintis beatboxnya dari SD dan lumayan aktif juga di komunitas beatbox, kayak sering ikut kompetisi dan segala macam. Kemarin baru terakhir kayak di Bandung Beatbox di Ciwok. Ya kayak gitu lumayan Berarti lah. kayak ada pernah ngisi event dari beatbox. Iya. Iya ada. Lumayan sering kalau buat ngisi event. Oke. Kalau kakak Apa? hobinya apa? Oh, hobi. Karena hobi itu waktu luang sih sebenarnya sedikit ya. Karena sibuk. Iya, karena ini apa ya, disclaimer dulu, jadi ya sebelumnya emang karena sambil kuliah sambil kerja juga, jadi ya Senin sampai Minggu tuh ya ada aja gitu kan, kayak buat ngurusin kerjaan. Apalagi waktu itu pernah ada magang juga di Dinas Pariwisata Jawa Barat, jadi ya Senin sampai Jumatnya magang, itu tuh sambil kuliah juga, Sabtu Minggunya kerja, jadi ya emang repeat kayak gitu-gitu terus Hobinya gitu kerja. Hobinya kerja. Cari cuan. Tapi kalau misalkan emang ada waktu kosong sih biasanya kayak main kalam alam kayak waktu itu ke Bogor, betul. kayak main ke Curug. Terus juga kayak paling ya main game sih. Kalau seringnya mah main game paling Game apa tuh? game Valorant. Kadang lari-lari juga, jogging di gazebo atau di situ kan. Ya gitu-gitu aja sih kalau buat hobi, karena ya tipis-tipis aja. Aktif ya. Aku mau tanya di sini, kakak kuliahnya kan yang bersangkut pautan sama komunikasi. Alasan kakak kenapa ngambil jurusan itu apa kak? Jadi emang pada awalnya kan kayak ngerasa diri saya sendiri tuh kayak punya potensi lah di di komunikasi. Jadi kayak memutuskan bisa nih kayaknya mengembangkan potensi yang ada di dalam diri gitu, kayak masuk jurusan komunikasi, dan ternyata benar gitu, kayak dapat lah kita wadahnya gitu buat berkembang di dunia komunikasi. Kayak sering dapat tugas bikin podcast juga, terus kayak ya banyak belajar bagaimana kita. Kebetulan kan khususnya kalau Aji sendiri komunikasi penyiaran gitu, jadi banyaknya broadcasting gitu, jadi belajar bagaimana jadi kreatif lah gitu kita. Kalau kakak sendiri kenapa ngambil jurusan ilmu komunikasi? Ngambil komunikasi itu sebenarnya ya hasil riset juga gitu. Apa ya, kayak ngelihat prospeknya lumayan bagus gitu. Iya. Tapi kan secara kita tuh ini udah era digital gitu. Udah pastinya Vkom ini ya step ahead dibanding jurusan-jurusan lainnya. Terus ya Vkom ini juga bisa dibilang kayak secara gak langsung tuh general gitu. Jadi bisa ke segala aspek gitu. Kayak misalkan masuk ke komunikasi politik, komunikasi psikologi, atau ya komunikasi digital, komunikasi pemasaran. Jadi emang banyak bidang gitu yang bisa kita pelajarin, kita bisa tekunin gitu untuk ya keberlangsungan ya hidup kita gitu. Kita mau kerja gimana ya, jadi di Vkom ini kayaknya bagus gitu untuk jadi langkah awal untuk meniti karir gitu untuk kedepannya tuh kayak gimana. Nah, dua-duanya kan ini jurusan komunikasi juga nih ya. Yeah. Mungkin boleh nih kasih plus dan minusnya kuliah di jurusan ilmu komunikasi gitu. Mungkin buat teman-teman yang lagi bingung juga nih, lagi milih jurusan apa gitu untuk kuliah. Kalau komunikasi ini salah satu jurusan yang seru ya. Jadi kalau mau kita cari minusnya paling terusus buat orang-orang yang mungkin pendiam atau kurang banyak berkomunikasi gitu. Mungkin mereka awalnya akan kesusahan gitu. Tapi kan karena kita berada di lingkungan mahasiswa yang dengan sadar gitu memilih jurusan komunikasi, dia juga akan terbawa gitu. Maksudnya akan terbawa menjadi lebih aktif di kampusnya dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya positifnya kita banyak belajar gitu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar gitu dengan orang gitu. Mungkin pelajaran pentingnya di situ. Kalau minusnya sih paling untuk orang-orang yang itu yang tadi. Iya. Yang introvert, yang mungkin introvert yang kayak malu-malu awalnya gitu.
belajar untuk mengasah komunikasinya. Iya, Terus benar. plusnya juga kita bakal banyak banget dapat relasi ya Iya, dengan betul. cara berkomunikasi sama orang-orang. Kalau menurut kakak apa plus minusnya? Vkom itu plusnya itu gimana ya? Karena emang Vkom itu aspeknya kan lumayan luas juga gitu. Jadi buat kalian, karena yang mikir kalau Vkom tuh ngomong doang itu salah gitu. Karena di Vkom tuh yang nggak ngomong doang gitu. Karena ada beberapa banyak bidang gitu. Misalkan ya public relation, manajemen komunikasi ataupun jurnalistik gitu. Jadi ya itu tergantung pada apa ya, keahlian diri kita sendiri gitu, atau kita pengennya kayak gimana gitu. Jadi nggak cuma ngomong doang. Terus plus yang lainnya juga ya, ini prospeknya tuh lumayan jauh gitu kan, dimana kita juga ini udah 4.0, udah masuk era digital. Jadi ya ini lumayan, prospeknya lumayan apa ya, lumayan ngaruh gitu buat kedepannya gimana. Kalau buat minusnya sih, Vkom ini lebih, dia tuh jurusan yang emang secara gak langsung general itu dia. Karena ada beberapa perusahaan yang mungkin ngelihat ya, karena Vkom tuh general, jadi nggak langsung gitu ke titiknya. Misalkan gak langsung apa gitu jurusan komunikasi kayak misalkan DKV gitu. Iya. Jadi Vkom ini kayak masih general, masih abu gitu. Cuman ya itu bisa bisa diakalin lah gitu. Jadi buat kalian ya, kalian bisa nambah tentang entah itu tentang sertifikasi, entah itu dengan apa. Jadi itu masih bisa ditutupin. Cuman ya minusnya itu doang sih. Dan yang paling menarik dari komunikasi ini jurnalistiknya, Jang. Ya, Jadi jurnalistik. awalnya kan saya sendiri mungkin ya nggak tahu kayak jurnalistik itu bakal kayak gimana gitu. Ternyata seru itu gitu, maksudnya jurnalistik itu ketika kita Gimana media bisa mempengaruhi ternyata. itu media tuh ternyata. Jadi kita kalau buka Instagram, scrolling TikTok dan sebagainya, jadi nggak asal telan informasi yang ada gitu, karena kita udah ada ilmunya gitu, ilmu jurnalistik. Dan tidak mempersalahgunakan Iya benar, jadi sosial lebih media. bijak kita. Iya. Jadi nggak semuanya negatif gitu ya di ilmu komunikasi itu. Jadi kayak dari kakak-kakak yang udah kita wawancarai banyak banget hal-hal positifnya. Terus juga dapat banyak banget pengalaman yang udah dijalanin gitu kan sama kakak-kakak ini. Mungkin kata-kata untuk teman-teman yang lagi nonton nih, yang lagi menjalani hidupnya juga, mungkin lagi kuliah, yang lagi kerja gitu. Kata-kata semangat buat mereka. Buat kalian yang nonton ya, berapapun umur kalian gitu, apapun kerjaan kalian gitu, cuman pesan aja sih kayak yang tadi, networking itu underrated gitu. Sebenarnya kalian tuh bisa kaya, bisa cepet step up tuh dari networking kita sendiri gitu, dari sekitar kita sendiri gitu. Jadi gimana pun ya kita tuh baik gitu kan, totalitas, karena kita tuh nggak tahu orang yang kita temuin itu ternyata bisa berpengaruh nantinya di kehidupan kita. Jadi ya networking is so underrated, jadi jangan nyepelin itulah. Kalau untuk Aji sendiri, sesuai moto hidup ya, never give up, kayak jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah menyerah dengan mimpi yang kita punya gitu. Gagal, coba lagi, walaupun kita udah jatuh berkali-kali, tapi tetap harus kepikiran untuk bangkit kembali gitu. Kayak karena concernnya sekarang di Indonesia nih, Gen Z sering dicap bahwa mentalnya lemah dan sebagainya. Kita buktikan bahwa itu semua salah gitu. Kita punya mental yang lebih kuat gitu dibanding generasi-generasi kita terdahulu. Oke teman-teman, mungkin podcast kali ini cukup segitu. Dan ngobrol hari ini lumayan ya, seru banget. Kayak narasumber kedatangan. Terima kasih untuk Kak Aji dan Kak Adri. Ya makasih juga lo udah mengundang. Makasih juga. Udah mau berbagi cerita pengalaman hidupnya ke kita semua. Ya, dan juga memotivasi teman-teman yang nonton mungkin ya. Jadi mungkin cukup sekian. Bye. See you in next episode.